Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berman Bapak Prodi, Kepala Sekolah Negeri Surabaya, Bapak Bu Nabiyato, selaku Wakil Kepala Sekolah Jurusan Kesehatan, Ibu Novian, pemateri hari ini dalam acara membuka sosialisasi keluarga serta Bapak Guru dan anak-anakku yang saya saudara. Seperti yang telah saya sampaikan pada awal tadi, anak pada hari ini kalian akan mengikuti sosialisasi dinamika remaja atau dinamika anak Surabaya dari Dinas Perlindungan Perempuan BP 3A PKP sangat panjang. Dinas Perlindungan Perempuan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Di sini nanti kalian akan diberikan materi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat untuk kalian dalam menjalani kehidupan kalian sebagai remaja, khususnya di kota Surabaya ini. Gitu ya. Ini juga ada sesi jawab dan silakan dicatat hal-hal ini dan siapkan pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan dari Surabaya satu remaja. Gitu ya. Untuk selanjutnya Bapak Prodi akan memberikan sedikit sambutan kepada beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nadia selaku pemateri dari BPK PKP, Bapak Agung selaku wakil siswaan dan Bapak Ibu Guru, dan tidak lupa kepada anakku yang kami banggakan. Pertama-tama kita pada terpuji syukur alhamdulillah yang mana kita masih diberi kekuatan, kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat untuk kita semua. Untuk anak-anakku sekalian, nanti apa yang disampaikan mau Pak ya. Nanti tolong benar-benar apa yang disampaikan oleh Bu didengarkan. Kalau ada yang perlu dirinya belum paham bisa ditanyakan ya, supaya apa kalian benar-benar permasalahan remaja di Surabaya itu cukup pokok ya. Janganlah dapat terpengaruh, masa depan kalian panjang sekali ya. Kalian sudah beberapa tahun sudah dilalui, mungkin dulu TK 2 tahun ya, yang TK ya. Zaman saya belum ada TK, ada TK tapi enggak sekolah di TK, langsung SD 6 tahun, sudah berapa tahun. Sekarang sudah dilalui, mungkin nanti yang ada apa sebentar lagi saya kelas 9 ada yang kami itu ya, sudah 9 tahun, 10 tahun ya. Nanti bedanya masih panjang lagi. 3 tahun masih panjang. Tolong benar-benar dijaga. Masa-masa remaja pengennya itu ikut-ikutan. Kalau ini sedikit tidak sesuai
Kalian harus bisa bertanya. Ya, kalau nggak bisanya, ya wis akhirnya ya terperosok. Mungkin ada sebagian kalian yang kalian mungkin ada yang masuk sekolah. Yo, kalian ini akhirnya kan. Kalau satu ya itu merupakan pahala itu kalian jangan ditiru dan jangan ditiru bukan ini tapi ilmu itu terus berjalan terus harus diikuti. Kalau kalian nggak diikuti saya yakin akan jadi ketinggalan. Sekali ketinggalan masih jangka, 2 kali 3 kali seminggu 1 bulan setelah itu sudah harus males. Ya, jadi tolong sekolah itu ya. Sekolah itu ya. Kenapa? Sebagai hiburan kalian di rumah jenuh, di sekolah ketemu teman-teman yang lain, keluar lagi, ketemu bapak ibu guru, ketemu dengan ibu kantin, itu bisa nanti kalau kita bisa merasakan. Ya, kalau kalian harus coba sekolah kakak di kelas, di kelas matematika berapa jam sih pelajaran matematika ketemu guru matematika, nanti ganti lagi ketemu guru yang lain, ikuti praktikan. Ini untuk menanggulangi hal-hal yang kurang positif. Harapan dari kami satu, nanti diperhatikan, dicatat apa yang disampaikan oleh Pak Dian tadi. Ini Bu Fia, ini Pak Dian. Ya, dicatat ada yang gejala-gejala di lingkungan kalian itu walaupun tidak berhubungan dengan materi bisa kalian ditanyakan. Ya, jelas Pak, mudah-mudahan ini nanti sebagai pembelajaran untuk kalian walaupun teman-teman kalian ada kelas meeting kalian masih tetap mengikuti ini, kalian merupakan pilihan-pilihan dari sekolah. Harapan dari kami kalianlah nanti bisa menyebabkan rekan-rekan hal yang positif untuk teman-teman kalian baik di sekolah maupun di rumah. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati atas sambutannya dan kemudian langsung Bu. Oke. Selanjutnya yaitu materi dari Ibu Novia tentang dinamika anak Surabaya Hebat. Sebelumnya ini anak-anak dari kelas 7 dan 8 Bu, sejumlah 50 orang dari perwakilan dari masing-masing kelas. Kelas 9-nya sudah lulus. Baik, untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami persilakan kepada Ibu Nurian dan mari anak-anak kita sambut dengan tepuk tangan. Izin berdiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian Ibu Guru dan teman-teman ya. Di sini teman-teman, soalnya Bu Fian nggak mau kelihatan tua rasanya. Enggak. Perkenalkan saya Novian, saya biasanya dipanggil Fian. Saya seorang psikolog seperti itu. Siapa yang mau jadi cita-cita seorang psikolog? Nggak mau. Ada nggak? Pernah kepikiran nggak psikolog itu apa sih? Ada nggak? Ada yang mau ngacung apa itu psikolog? Apa tuh kira-kira kamu? Atau ada yang tahu nggak psikolog itu apa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sama sekali. Pernah dengar oh psikolog aja kayak gitu. Apa? Kira-kira apa? Apa? Apa ya? Untuk mental. Oh, dokter untuk mental. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada yang mau? Nah, kalau psikolog itu bukan dokter ya,
gitu. Oh, kalian harus belajar dan lain sebagainya, harus belajar. Karena yang merubah itu nasib kalian tuh diri kalian, bukannya kita. Karena apa? Kalau kita itu memfasilitasi orang tua, guru, itu memfasilitasi. Kalian mau nggak mengangkat derajat kalian? Mau kan? Mau nggak berubah untuk masa depan kalian? Caranya gimana? Belajar. Selain belajar apa? Berdoa, usaha, itu ya. Dan punya inovasi-inovasi. Boleh menggunakan gadget itu boleh, tapi itu harus yang lebih positif, ya, kayak gitu. Next, Kak. Nah, siapa sih remaja? Nah, remaja itu adalah usia-usia yang saat ini, karena remaja dibagi menjadi 3. Oke, next. Nah, remaja enak mana? SD sama SMP? Enak SD. Karena SD itu tuntutannya berbeda dengan SMP ya. Karena SMP itu lebih kompleks. Kalau SD itu memang tuntutannya kompleks, tapi tidak sekompleks yang di SMP. Nanti kalian lebih kompleks lagi kalau kalian SMA. Lebih kompleks lagi kalian kuliah. Lebih kompleks lagi kalau kalian sudah kerja. Kayak guru, kayak saya, itu lebih kompleks. Makanya kalau sekolah diseneng-senengin aja. Nanti kalau sekolah nggak diseneng-senengin, aduh luar biasa. Kalau mau buktinya tuh kepingin kayak kalian lagi, kalau mau balik mundur gitu kepingin masa remaja. Tapi tuntutan, karena fase ini tidak bisa dilewati. Jadi pasti ketika remaja kita mempengaruhi fisik. Pasti yang perempuan ya sudah ada banyak yang haid rata-rata ya. Yang laki-laki sudah tumbuh jagunnya ya, itu ya. Kemudian emosi, suka marah-marah, suka sensi. Ih, apa sih kepo kamu itu? Pasti kayak gitu kan? Nah, itu memang yang dihadapi oleh para remaja, sensi gitu ya. Kalau ada orang sensi gitu ya, ada orang marah, jangan langsung ditanyain, kenapa kamu? Ya pasti akan tambah marah. Kayak misalnya kamu lagi marah, apa sih? Nah, pasti gitu kan terjadi. Tapi tunggu dia kemudian dulu, baru diajak ngomong. Orang marah kamu ajak ngomong, ya pasti marah lah dia. Kayak gitu. Jadi kita harus tahu waktunya kapan kita ngomong sama dia. Seperti itu ya. Lalu pemikirannya sudah jauh berbeda. Kalau SD masih kepingin main-main gitu ya. Kalau SMP main tapi ya berapa inilah gitu. Tapi tantangannya permainannya lebih tertantang di SMP karena pergaulannya sudah luas seperti itu. Bahkan ketika kalian kalau sudah merasa nyaman, lebih nyaman sama teman dibanding orang tua. Atau bahkan kalian mulai tidak mau curhat sama orang tua. Kalau misalnya, kalau dulu TK, orang tua nggak usah ngomong, kalian harus ngomong, mama, aku dicubit sama ini. Oh, ini sakit mama. Kalau sekarang, kenapa dek? Enggak apa-apa. Padahal barusan punya masalah. Ya, entah itu dibully, entah itu bertengkar sama temennya,
seperti itu. Karena kan banyak ya anak-anak yang mengalami maaf kayak hal-hal yang bully di rumah, bully yang di sekolah gitu ya. Kalian nggak mau ngomong kayak gitu ya, itu berdampak secara psikologis seperti itu ya. Nah kalian sudah pikirannya sudah berbeda. Kalau TK masih kalian ngomong kayak gitu, mama aku diri kayak sekarang, bu saya takut bu ngomong sama orang tua, khawatir orang tua saya khawatir. Nggak apa-apa, kalian masih seperti kalau anak-anak mereka kok seperti itu ya. Kemudian sosial, secara sosial pengaruhnya sudah berbeda ya. Oke, secara sosial karena apa? Pertemanannya itu pertemanannya lebih luas gitu ya. Apa ya itu burung apa? Oh, kecoa. Kecoanya besar ya. Oke, ayo kita lanjut. Oke, next Kak. Secara sosial ya, kayak gitu ya. Oke, ini teman-teman, remaja itu dibagi 3. Remaja awal itu usia 10 sampai 14 tahun. Kemudian remaja pertengahan 15 sampai 18. 15 sampai 18 ini mau persiapan ke SMA ya. Jadi luar biasa. Harus belajarnya saat ini, kalau kalian mau di SMA negeri harus sudah digenjot mulai sekarang juga. Karena apa? Kalau nilai kalian bagus itu stagnan, insya Allah akan lebih gampang masuk SMA negerinya seperti itu ya. Kemudian masa remaja akhir 18 sampai 21. Ini masa kuliah. Tantangan belajarnya gitu ya. Tantangan remaja. Ini bukan Bu Fian remehin, bukan Bu Fian ama enggak. Tugas dari Pak Guru itu masih sejenggal dari kelingking. Enggak ada apa-apanya. Ya, enggak ada apa-apanya. Apalagi kalau sudah kerja malah tambah tugasnya luar biasa. Jadi sekolah itu dinikmati aja. Kalian mau nggak masa depan kalian sudah umur misalnya 18 tahun sudah punya anak? Nggak mau ya kan? Nikmati. Beneran, ngomongnya Bu Fian ini beneran. Kalau kalian sudah selesai sekolah, kalian akan merindukan masa-masa sekolah. Karena itu tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa diulang kembali. Ya, apalagi kalau sudah fase-fase yang umur 18, 21, kalau sudah selesai kuliah bingung mau ngapain ya gitu. Sekarang nggak usah ngelamar kerjaan, kalian sudah bisa membuat pekerjaan untuk diri kalian. Kalian aktif ya bikin vlog, kalian aktif bikin YouTube, kalian bakatnya di mana deh, dibikin video sebagus mungkin. Kalau dulu dulunya nggak ada yang namanya Canva, nggak ada yang namanya editor dan lain sebagainya. Sekarang kalian ini dipermudah, segampang, tapi kalian nggak mau belajar. Sudah zamannya, nanti kalian akan dilindas zaman. Eman sekali, sayang sekali. Oke Kak, next. Nah, terus remaja itu punya masalah nggak ya? Kira-kira punya masalah nggak ya? Punya. Oke, tolong kalian di kertas gitu kosong, kalian bawa kertas kosong kan, kayak gitu ya. Ya, tuliskan kira-kira masalah remaja itu apa saja, ditulis. Saya kasih waktu 1 menit. Pasti banyak masalah remaja, opo ibu, pasti ada ya. Pasti kita mengalami masa remaja itu, mengalami apa aja, masalahnya apa aja. Masalah remaja itu banyak. Ayo, masalah remaja itu banyak sekali. Boleh. Gak ada benar dan salah ya jawabannya. Karena Bu Fian sudah pernah merasakan hal yang seperti kalian. Gak ada remaja itu lost. Permasalahan itu gak ada. Ya, jalan tol aja masih harus ngetep. Ya,
udah lihat dulu. Oke, rokok sama minuman keras ya, pergaulan bebas. Oke, terima kasih Bilkis. Aplaus untuk temannya. Oke, ini yang perempuan, yang laki-laki. Ayo, yang laki-laki. Yuk, ke sini Mas. Kenalkan namanya. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Faron, biasa dipanggil Daniel. Saya dari kelas 8D. Jadi saya akan membacakan permasalahan yang dialami oleh remaja. Yang pertama, pasti beban pikiran. Semakin dewasa akan semakin banyak tugas yang harus dikerjakan. Dan menurut pengalaman saya pernah sempat itu stres Bu, karena di situ kita harus mengerjakan 10 tugas, dan tugas itu berat-berat dalam waktu 1 minggu. Ya. Terus yang kedua itu medsos. Karena di remaja umur 15-18 itu pemikirannya harus dewasa dan harus bijak dalam mengendalikan diri untuk ketergantungan terhadap medsos. Jadi jika remaja itu salah untuk memilah medsos, pasti akan berdampak buruk pada kesehatan mental seseorang. Lanjut, pergaulan. Seperti tadi yang saya bilang, jika salah memilih pergaulan, pasti kita akan banyak yang terjerumus dalam pergaulan kayak seks bebas, rokok, vandalisme, ya. Oh, dan satu lagi waktu. Ya, banyak remaja sekarang, khususnya anak-anak SMP itu susah untuk bagi waktu Bu. Dalam waktu mengerjakan tugas, waktu les, waktu main game, waktu gini, jadi susah untuk membagi waktunya, harus bijak juga. Oke, ya terima kasih Daniel. Oke, nah ini ada Kak Michelle. Kak Michelle adalah dia lagi kuliah juga. Kita tanya dulu ya sama Kak Michelle. Kak Michelle tugasnya banyak nggak sih di kampus? Yuk, silakan Kak Michelle. Ya. Oke, terima kasih Bu Pia. Ya. Tadi pertanyaannya gimana Bu? Ya, pertanyaannya kan kalau dilihat kan adik-adik kita ini kan tugasnya banyak kayak gitu. Kalau di kampus seperti apa Kak Michelle kalau kuliah? Kalau kuliah, ya banyak juga. Sampai gak tidur ya? Iya. Sampai gak dibagi waktu bisa nggak Kak? Bagi waktu sebenarnya itu tergantung personal juga ya. Untungnya aku, tapi karena sekarang aku juga ikut organisasi, jadi harus lebih bisa membagi waktu dengan tugas-tugas. Nah itu yang jadi isu mungkin ya dalam diriku. Berarti tugasnya banyak kan kalau kuliah? Banyak. Bu Fia sudah jadi psikolog, banyak nggak tugasnya? Banyak sekali. Terima kasih Kak Michelle ya. Banyak sekali. Bu Guru atau Pak Guru banyak tugas nggak? Banyak tugasnya. Harus administrasi dan lain sebagainya. Namanya tugas anak-anak putri saya. Kamu sekolah, kamu kerja, tugasnya tuh banyak banget. Tapi bagaimana kita meregulasi diri dan memanajemen waktu? Yang menjadi prioritas itu yang mana? Memang tugas itu akan bersamaan berdatangan. Tapi yang dikumpulkan yang paling dekat itu yang mana? Ya, kayak gitu. Semakin besar itu akan individualisme akan semakin tinggi. Karena yang dipikirkan bukan urusan orang lain juga. Yang namanya sekarang sahabat bestie, sahabat karib. Nanti ketika kalian dunia kerja nggak ada yang namanya sahabat. Karena apa? Sahabat sudah pergi sendiri-sendiri. Yang kerja keluar kota lah, yang sudah berumah tangga lah, yang kuliah di sini lah. Jadi itu yang perlu kalian tahu ya. Jadi kalau ini sahabatku ini, Bu Fia juga punya. Tapi sekarang ketika sudah selesai kuliah, bye, nggak ada. Karena sudah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Kerjaannya banyak-banyak. Setelah selesai sekolah, apakah Bu Fia nggak ada pekerjaan? Banyak. Kliennya Bu Fia juga banyak laporannya di deadline. Untuk kesiapan sekolah di deadline semuanya. Pendaftaran sekolah di deadline semua. Nggak ada pekerjaan yang tidak ada di deadline. Kadang tidak, kita tidak tidur. Kadang pun Kak Michelle kalau kita kuliah itu sampai nggak mandi, ya kita hanya cuci muka. Pokoknya diberesin mukanya sudah muncul di kampus.
ya. Seperti itu yang bisa ya. Kemudian next. Nah, tadi ini terkait dengan dampak pergaulan ya. Pasti akan kalian dunia nyata itu pasti ada tawuran, free sex, miras dan narkoba, bullying, dunia maya. Ini memang tidak bisa dihindari. Asal kita bisa membentengi diri kita, ya, membentengi diri kita, insya Allah itu bisa, kita nggak pengaruh. Kalian nggak mau nggak di usia muda sudah punya anak? Nggak mau pastinya ya. Punya anak itu tidak semudah itu. Apalagi dengan tantangan-tantangan yang luar biasa. Karena zaman sekarang banyak anak-anak yang kalau punya anak dikasih handphone anaknya. Karena mental menjadi orang tua zaman sekarang masih belum bisa. Apalagi kalian, jangan, ya boleh. Pasti kalian lagi. Ada yang punya pacar nggak di sini? Yakin? Naksir? Oh, nggak ada yang sama sekali ya. Nah, Bu Fia kan tip aja. Bu Fia ingat ya. Kalian sebagai laki-laki atau perempuan, apalagi kalian sudah ada yang haid atau sudah ada yang laki-laki sudah mimpi basah pasti. Sudah ada nggak? Itu bukan hal yang tabu ya teman-teman ya. Pasti kan sudah sunat semua nih di sini nih. Sudah ada yang belum sunat belum? Ada yang belum sunat? Kalau sudah sunat nggak apa-apa. Kalau belum ya nanti bisa tanya gitu ya. Karena itu saya yakin kalian sudah banyak yang reproduksinya sudah ini. Kalau udah haid dan yang ini sudah akil laki-lakinya itu sudah menghasilkan sperma ya. Sperma yang bisa membuahi ovarium kalian ya. Jangan mau, kalian harus jaga diri kalian. Yang semua yang ada di dalam tubuh semuanya. Jangan ngomong misalnya, kamu masa gak cinta sama aku. Kalau aku gak cinta sama kamu, buktikan dong. Nah, ya, dari ciuman gitu ya, pelan-pelan gitu. Ingat, itu memang kejadian. Nah, kalian lihat sosmed, bayangkan anak usia 12 tahun, 13 tahun harus menikah, harus punya anak. Itu yang jadi beban siapa? Kalian dan juga orang tua kalian. Kalian yang harus waktunya main-main sama teman-teman. Kalian harus mikir ada anak di rumah. Iya, kalau anaknya kepegang. Kalau enggak, iya. Bu Fian titip aja, kalian boleh naksir ya, naksir. Kalau kalian pacaran tetapi tidak memberikan motivasi atau dampak positif, nggak usah. Karena harusnya ketika kita naksir atau kita naksir seseorang, mengidolakan seseorang, itu bisa berdampak positif. Kalau berdampak negatif, aku habis tengkar sama pacarku, di WA gak dibalas, di telepon gak diangkat, rasanya gitu gimana? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Oh ya udah, kalau para tadi di SMA akan merasakan seperti itu atau di kuliah ya, itu akan rasa-rasa kok kenapa ya di WA kok gak dibalas ya? Aku di telepon kok gak diangkat-angkat ya? Salahku di mana ya? Ya pasti hati kita ini. Tapi Bu Fian titip ya untuk kalian-kalian. Ini kan perwakilan sehingga saya yakin yang ada di sini itu adalah pilihan. Dijaga dirinya, benar-benar jangan sampai kena free sex ya. Kemudian miras dan narkoba. Nah ini nih, miras dan narkoba itu juga tantangan kalian juga. Kalau dikasih orang sesuatu berbentuk makanan, minuman, permen, jangan mau, jangan diterima. Karena kita nggak tahu dalamnya itu apa. Kecuali memang orang yang terdekat dan orang kenal, kayak gitu ya. Kemudian bullying, banyak ya kan kasus-kasus bullying. Dan sampai ada yang kasusnya bullying itu kalau di Bukian itu sampai masuk rumah sakit berulang kali, tapi dia nggak sakit secara fisik. Jadi dikontrol semua darahnya, nah ini sakit apa ya, kayak gitu. Ternyata psikisnya yang sakit. Bisa takut sekolah, nggak mau sekolah, motivasi belajar turun. Bahkan kadang ada yang self harm gitu ya, ada yang mau bunuh diri juga. Karena dampak bully itu luar biasa. Saya titip ya, jangan membuli atau bully dengan menggunakan kata orang tua. Ada nggak sih yang kalian pernah dapatkan teman-teman kalian membuli dengan kata
Nah, tapi kalau kamu kayak Vivian narasumber atau kalian itu memang blogger atau apa boleh, tapi jangan dinyatukan nomor telepon. Karena algoritma itu bisa mencari, kemudian nanti banyak hack kayak gitu ya, banyak spam kayak gitu. Nah, apa dampaknya? Melanggar aturan, sanksi dari sekolah, kecanduan dinas,
gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya kalau pornografi itu selain ditangani sama psikolog, biasanya ke psikiater karena ininya itu sudah mengaruh sama hormonnya. Jadi kayak orang kecanduan narkoba gitu loh kalau pornografi itu ya. Jadi kalau misalnya kalian pasti kalian pernah melihat sepintas misalnya kayak misalnya cari tugas gitu ya, salah satunya tugas IPA gitu ya, reproduksi gitu ya, kelipet gitu, wah ada gambar itu gitu, pasti ada rasa penasaran gitu kan. Kalau adik-adik kita ada rasa, nggak tahu kalau kalian pasti ada rasa penasaran, gambar apa ya itu ya gitu. Nggak sengaja kalian tonton, oh skip, nanti itu algoritma kalian itu berjalan dan itu akan sering keluar karena jalannya algoritma itu gitu ya, kayak gitu. Kemudian pencurian dan penipuan online, nah itu jangan sampai terjadi ya di kalian. Next Kak. Nah jika gagal mengatasi hambatan bisa, makanya kenapa di usia kalian ini di usia remaja, kalau kalian nggak bisa menangani masalah kalian akan stres gitu ya, depresi gitu ya, sampai kadang-kadang mau mandi aja males kayak gitu ya, hampir seminggu gitu nggak mandi gitu ya. Kenyataannya ada hampir seminggu loh nggak mandi, ada. Kalau sudah seperti ini berarti mengarahnya sudah ke depresi kayak gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu pelarian miras, narkoba, kriminalitas dan kematian. Kalau yang sakit fisik itu kan tahu, oh kamu luka gitu ya, Arsya luka nih tangannya. Tapi kalau psikis yang sakit itu nggak ada yang tahu. Karena kalau psikis sakit itu obatnya luar biasa, mahal ke psikiaternya kayak gitu ya. Oke next. Nah ini pengantar. Kalian tahu nggak konsep diri itu apa? Konsep diri. Konsep diri. Ayo yang di belakang, konsep diri itu apa? Konsep diri. Ayo. Pernah dengar nggak konsep diri? Nggak pernah dengar? Oke, konsep diri Kak. Nggak pernah dengar. Konsep diri remaja adalah di sini ada yang OSIS. Ada yang OSIS belum? Belum ya? Yang kelas 8 sudah OSIS. Oh, di bawah semua. Oke. Terus next Kak. Next. Nah, pandangan terhadap dirinya mengenai diri, apa peranan dalam lingkungan dan apa yang dia inginkan. Jadi kalau konsep dirinya positif, dia percaya diri, anak yang sosialisasinya bagus, anak yang bisa mengatakan menolak enggak, itu konsep dirinya positif. Tapi kalau anak yang ngikutin temennya ke sana gitu, ikut. Temennya ke sana, ngikut. Kalau sering-sering ikut berarti konsep dirinya negatif. Karena dia nggak punya prinsip dalam dirinya. Ya, kita harus punya prinsip kayak gitu. Kalau kita nggak punya prinsip, itu juga akan membuat kalian tidak punya pengambilan keputusan. Jadi opo jare orang tuaku, opo jare guruku, nggak ada. Masa depanku ada di temanmu, kayak gitu ya. Oke next Kak. Nah ini, mengapa harus memiliki konsep diri masa transisi, perkembangan identitas? Kalau kalian berarti ini sudah daftar OSIS atau memang tidak tergabung di OSIS? Oh tidak tergabung di OSIS ya, kayak gitu. Tapi kalau apa namanya keorganisasian di luar OSIS kalian ikut? Oke. Lalu pengaruh orang tua berkurang. Ya tadi itu. Jadi kalian cenderung tanyanya sama teman daripada ke orang tua karena takut untuk khawatir kayak gitu ya. Kemudian tekanan teman sebaya. Biasanya awas tuh ya kamu kalau nggak ngerjain. Ih kamu nggak ngerti K-pop, masa kamu nggak ngerti Jisoo kayak gitu ya? Apa kayak gitu-gitu ya? Itu Jisoo itu memberikan dampak positif apa sih sama kalian? Aku sampai heran ya. Saya sendiri, karena saya sendiri itu tidak ada yang saya idolakan karena tidak memberikan dampak positif dengan saya. Ya, kalau sesuatu yang berdampak positif, kayak misalnya memberikan saya motivasi belajar, nah itu. Kalau dari K-pop itu apa yang ini? Pasti anak perempuan itu
Nah ini tadi dia sudah ngomong konsep diri yang positif itu harus percaya diri, negatifnya ini ya. Sementara remaja konsep dirinya merasa tidak mungkin, mogok, mencoba hal yang baru dan kurang mampu menghadapi tantangan gitu ya. Oke, next ada videonya mungkin ya kak ya, yang di paling bawah. Jadi itu yang harus kalian miliki karena pengaruhnya sekarang itu luar biasa. Jadi teman-teman tuh harus benar-benar bisa membatasi diri gitu ya. Jangan mengeluh tugasnya banyak. Mungkin sudah melewati masa itu. Setelah selesai kuliah, bekerja tambah banyak kayak gitu ya. Tambah karuan. Bahkan untuk menjadi diri sendiri. Jadi kayak rasa oleh kayak kita itu gak apa ya,
itu